Halo, selamat datang di podcast Do You See What I See. Kali ini kembali di episode Keramat. Kita akan ngobrol dengan Mbak Rahel Bernadette. Mbak Rahel atau Mbak Rachel? Kita tanya langsung sama Simba yang menceritakan banyak cerita seram di Do You See What I See. Halo. Halo, Apa kabar, Mbak? baik. Puji Tuhan baik. Sorry loh nih pakai daster, Oh, mumpung di rumah. kan lagi PSBB jadi bebas. Sebenarnya sih nggak juga sih, Oh, enggak tetap juga. harus kerja. Tapi kan karena kejadian kemarin, jadi dapet cuti hari ini. Oh, kejadian Besok udah kerja lagi. kejadian apa, Mbak? Kejadian itu mertuaku meninggal. Oh, ya, yang kemarin itu dapat Dapet dapat libur sebenarnya. libur seminggu, Cuti duka cita. cuti duka cita. Oke. Ya, aku juga ikut duka cita lagi ya kemarin. Harusnya mungkin kalau nggak kayak gini bisa ngelayat. Iya, nggak apa-apa, Mister. Jadi kita ketemunya lewat video call aja dulu. Iya. Malah lebih enak lagi, Mister. Apa? Nggak butuh biaya transport. Oh, nggak jalan-jalan. Heeh. Gimana nih, Mbak? Orang-orang bilang banyak nanya juga. Sebenarnya Mbak Rachel, Rahel atau apa manggilnya? Rachel. Rachel. Oke, Heeh. berarti memang berbahasa Inggris kita harusnya. Boleh. Iya. Terima kasih nih Mbak Rachel nih udah banyak ceritanya, benar-benar bikin orang sakit kepala semuanya dari awal. Masa sih? Bener. Wah, kalau ngeliatin komen-komennya ceritanya Mbak Rachel nih, waduh gila. Saking horornya sampai ngeditnya juga sampai horor banget itu. Apalagi yang terakhir itu ya, yang cerita demi konten itu. Ya ampun, beneran ya? Itu Terus beneran ya, Mister? Maksudnya ada double, suaranya kayak double gitu ya? satu suaranya double, yang Parah. kedua yang bikin aku stres juga tuh yang cerita Meiske itu. Wah, Miske. waduh, Hmm, mengerikan itu sekali. waktu, terus terang ya, waktu cerita itu, Mm-mm, kan aku sempat posting di grup kan, mm-mm. di pintu situ, Mister. Oh ya? Pintu sini loh. Mm-mm. Itu muncul tangan seperti ini. Waduh. Jadi, sorry ya aku tunjukin. Ah, ah, Jadi di sini nih, ah. di sela-sela sini kan, ini kan tanganku kan nggak bisa masuk nih. Ah. Nah, dia muncul jarinya dari luar masuk ke dalam situ gini. Wadaw. Gini. Itu pas ceritanya, Miss. Pertama kali kan kalau misalnya ada di posting gitu kan, akun Instagram kan pasti di tag ya. Mm-mm. Dikasih tahu kan kalau judul ini muncul kan, entah di YouTube atau di, dulu kayaknya Noise ya. Iya, Masih iya. pakai Noise kan ya. Nah, itu. Aku coba dengerin, dan waktu ada backsound-nya ketok pintu, Mm-mm. itu bunyi pintunya, tok gitu. Maksudnya Aku otomatis kan noleh kan, itu dengerin pakai earphone atau pakai speakerphone? pakai headset. Ah. Nah, itu kan, terus bunyi kan tok gitu. Nah, mungkin karena backsound-nya itu terlalu bagus dibuat, jadi terkesan nyata. Aku otomatis lihat ke pintu, dan herannya di pintu tuh ada tangan yang begini tadi. Iya. Itu tuh gerak tuh dari kanan kiri. Ya Allah. Dan itu aku dengerinnya tuh Malam lagi. jam nggak menjelang maghrib kalau nggak salah. Jam 6 kurang atau kayaknya jam 6 kurang deh. Sumpah merinding loh. Yang cerita aja merinding, Merinding. apalagi yang dengerin.
Aduh. Yang ngalamin, karena ngalamin sendiri kali ya. Berapa hari itu Mm-mm-mm. tidur bareng, ngobrol bareng, terus Tapi kalau kayak apa gitu tuh, ya? emang kayak manusia pada umumnya nggak sih, Mbak? Maksudnya? Betul, kayak manusia pada umumnya dan sampai sekarang juga mungkin ya aku percaya sih namanya jin itu kan pasti ada levelnya ya. Mm. Nah, nggak tahu apa tujuannya, kesalahan yang aku perbuat, yang aku sadari itu pada saat itu aku bilang, kok di kosan ini orangnya pada eh, individualis ya gitu, maksudnya nggak saling nyapa, Cuek, terus di cuek banget kamar gitu ya. terus nggak pernah cuek banget, super duper cuek gitu. Bahkan pernah sekali papasan di kamar mandi, waktu mau ke kamar mandi, itu dia juga diem, oleh aja enggak. Kesannya pada saat itu pertama kali aku bilang, nih kok orang kok sombong-sombong gitu. Hmm. Nah terus aku bilang gitu, wah enak kali ya kalau aku ada teman. Itu aku terus ngomong kayak gitu, beberapa kali aku ngomong. Kalau misalnya ada teman di sini, kalau ada teman di sini aku nggak akan kesepian. Daripada aku dengerin radio, terus aku kan nggak ada TV kan di kos Hmm. itu. Hmm. Daripada dengerin radio, terus misalnya pada saat itu waktu itu musimnya SMS, belum ada BB itu. Hmm. Hmm. SMS balasnya lama, telepon kadang yang ditelepon juga orangnya lagi sibuk, dan lagian zaman dulu kan pulsa kan mahal banget, Betul, betul. sekali telepon itu kan udah nyedot banget kan. Hmm. Itu terus aku ngomong-ngomong dalam hati kayak gitu, kapan ya punya teman, enak ya kalau punya teman, nanti makan bareng, cerita bareng, apa-apa bareng kayak gitu. Nah mungkin itulah yang didengar kan sama yang di sono ya, jadi dia berusaha untuk menyerupai gitu. Salah. Waduh, waduh, waduh. Mau tahu nggak, sampai dari YouTube itu cerita Miska dapat warning nih sebenarnya. Oh iya toh, Mm-mm. dapat warning gimana maksudnya? Jadi kalau ada ininya, ada logonya kuning gitu. Jadi kayak ada Hmm, beberapa cerita yang kayak gitu. Kayak judulnya dulu Hotel of Terror itu juga sama. heeh, Termasuk heeh. ceritanya Meske itu mungkin karena komennya orang nyebut takut atau apa gitu ya. Oh, ngaruh ya Mister ya? Nggak tahu, saking saking mungkin ceritanya membuat orang takut banget kali ya. Tapi Oh aku gitu. nggak tahu algoritmiknya kayak apa sih. Cuman kalau aku sih bener-bener wah gila membekas banget ya ceritanya. Terus aku pengen tahu nih, sebenarnya emang Mbak Mbak Rachel tuh dari dulu emang suka cerita-cerita atau emang sebelum sebelum cerita di Do You See What I See sering cerita-cerita sama orang atau baru kali ini aja sih cerita-cerita dari Suryani ya pertama kali cerita itu ya. Iya, dari Suryani. Kalau cerita langsung ke orang, itu aku bisa dikatakan hanya satu, dua, tiga orang sih yang benar-benar ngerti aku. Itu aku baru cerita. Tapi kalau enggak. Karena dulu aku pernah teman sekantorku itu kan, Hmm, hmm, itu tiba-tiba aja aku bilang kayak gini, aku sebut inisialnya G ya. G, kamu gini 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 gitu. Aku lihat kamu nih kemarin, kamu pakai baju ini, kamu lagi jalan ke ini, terus aku lihat lambang Alfa kayak gitu, mungkin Alfa Media atau Alfa. Dia kaget setengah mampus. Dan itu emang benar-benar kejadian yang dia alami. Terus dia bilang, entah kenapa pada malam itu, waktu aku ada lihat itu kan, jadi aku lihat itu di kos, dia posisi, aku kos di Cipondo, dia posisi ada di uh, daerah Jakarta Pusat deh kalau nggak salah. Nah hmm, dia hmm, memang lagi jalan hmm, mau ke hmm, Alfa dan dia hmm, ngerasa kayak ada yang ngeliatin kayak gitu. Nah sejak saat itu dia kayak agak jaga jarak aku. Jadi dia bilang kamu orangnya aneh kata dia. Aku nggak mau deket-deket. Gitu. Oh ya udah ya. Jadi aku mendingan nggak. Terus di tahun 2011 atau 10 gitu. Itu kan dulu ada model kayak blog gitu kan. hmm, 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 Blog itu hmm, tapi untuk umum. Bukan blog website gitu. Namanya cerita misteri atau kisah misteri gitu. Aku kurang kurang begitu ingat. hmm, hmm, Banyak banget orang yang dia nulis di situ. Jadi dulu bukan kayak video gitu. Nulis, dikirim, terus nanti ada adminnya yang posting, dinaikin. ya Tapi ya ya. bentuk tulisan.
Aku coba kan hubungin adminnya, aku punya beberapa cerita nih. Udah aku kirim-kirim tuh, salah satunya yang Suryani itu. Mm-mm. Karena yang Suryani itu kan memang kejadiannya tahun 2011 itu. Aku Iya, kirim iya. itu, langsung adminnya hubungin aku. Ada lagi nggak, Kak? Ada lagi nggak, Kak? Gitu. Kirim dong, kayak gitu. Udah terus aku kirim beberapa. Makanya waktu cerita Suryani itu ada salah satu di Instagram itu bilang, aku udah pernah nih bacanya, ada di Facebook itu. Nah, di Facebook itu Oh, mencuri oke. ceritaku. Dia mencuri Sekarang ceritaku, itu kan sempat kasus tuh. sekarang juga banyak yang kemarin aku juga baru apa ya? Baru baca di Twitter lagi ya tentang Mm-mm. ya ini cerita tentang kuntilanak merah yang banyak yang nge-tag Do You See What I See. Ini kok ceritanya mirip Oh, sama ceritanya Suryaninya Mbak Rachel gitu. Nanti aku hmm, kirimin deh. oh gitu. Mm-mm. Apa dia juga karena ya biasanya kalau kalau kuntilanak sih kabar-kabarnya karena memang lagi hamil kan, Mm-mm. lagi hamil atau dia kehilangan anak kan matinya. Tuh. Itu terlalu umum sih menurut aku. Mungkin banyak yang mengalaminya cerita yang sama gitu. Ya, atau mungkin memang mereka benar-benar ketemu dengan klien yang sama. Cuman Suryani, ini aku kasih bocoran, dia nggak pakai gaun merah, dia bentuknya nggak kayak kuntilanak. Beneran. Kayak Dia pakai biasa. Baju yang terakhir dia pakai pada saat meninggal. oke. Terus kalau Dan mukanya nggak nyeremin. waktu waktu cerita si Misko itu kan abis itu dia nggak kelihatan lagi ya. Terus apakah itu traumatik nggak sih buat Mbak Rachel? Sebenarnya Ya untuk hal mungkin. yang traumatis itu Mm-mm, mm-mm, ada beberapa sih, Mister. mm-mm, Cuman yang itu nggak seberapa sih kalau menurut aku. Karena pada saat itu yang aku pikir hanya eh, dia menunjukkan wujudnya yang buruk, itu posisinya agak jauh. mm-mm. Tapi waktu di Cikondo, itu ada yang ada yang mukanya buruk, itu sebelahku persis dia tidur. Itu belum pernah Karena belum dulu pernah kan diceritain ya berarti yang ini ya. memang belum. Nanti in- eh, rencana kan aku kan mau bikin video nih, mau bikin video cerita tentang kampusku. Sama ada foto-fotonya nanti aku sertain juga gitu. Waduh, gokil. Nah, kemudian habis itu aku mau cerita Tapi kampusnya jangan yang disebut, nanti tentang, kampusnya terkenal banget. tapi kayaknya kalau dari bangunan itu bakal orang-orang, oh aku tahu ini aku tahu nih bangunan ini, tahu, nggak apa-apa lah. Nah terus habis itu aku mau cerita yang tentang itu, yang aku tidur itu. Ya Mm-mm. dia cuman, jadi apa ya, pertamanya dia munggungin kan, terus dia munggungin itu, terus dia begini nih, nunduk kayak gitu. Nah, terus dia tiba-tiba tuh ngerayap gitu kan, ngerayap di sebelah gitu, Ngerayap terus tuh as in eh, kayak cicak merayap gitu. kayak, iya jadi kayak apa ya, merayap tuh merangkak ya, merayap, pokoknya Tuh, merayap gitulah yang badannya badannya nempel ke bawah gitu loh, bentar. kamu kamu sering nonton film horor Jepang gitu nggak sih Mbak yang kan awalnya dari The Ring atau film-film Ju-on gitu kan juga merayap ya. Kayak gitu. Ya kalau kalau kuntilanak itu setahu aku merayap bentar. Yang terbang itu sundel bolong. Wah, ada spesies yang terbang, ada spesies yang It- merayap. itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya Waduh, 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 perwujudannya waduh. perempuan gaun putih atau gaun merah atau hitam, terus dia terbang, itu berarti sundel bolong. Coba aja suruh dia buka punggungnya, bolong apa enggak kalau berani. Waduh, waduh, waduh. Pertanyaan lagi, kenapa selalu putih, merah atau hitam sih? Kenapa nggak pink gitu? Kalau Apa merah toko itu bajunya? kabarnya enggak, kabarnya itu karena darah. Jadi aslinya putih. Terus karena dia banyak darah, biasanya untuk yang lehernya digorok, Waduh, waduh. merembes, jadi Kalau darah. hitam Atau kotor. Kalau hitam kotor. kalau hitam itu laki-laki. Kalau hitam itu laki-laki. Kalau Oke. hitam itu laki-laki. Kayak yang di rumahku ini, yang di Waduh, waduh, lantai waduh. dua. Jangan, 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 jangan. Waduh, waduh, waduh. Horor banget.
Terus ini Tapi tapi dia nggak usil kok. waduh, 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 jangan deh, jangan. Wah, ini kalau kalau nih ya, warga desa Sukawati ya, kalau saya ngobrol sama Mbak Mbak Rachel tuh emang dia suka mempraktekkan sesuatu atau menceritakan hal-hal yang bikin saya malah nggak bisa tidur. Aduh, 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 horor banget. Terus teman-teman banyak yang nanya kan kemarin ceritanya si yang demi konten itu. Oh Kan itu. orang-orang penasaran sebenarnya si Rudy itu kan emang nama samaran ya. Eh, Ah. masih masih ngonten nggak sih dia sekarang? Kalau Rudinya enggak, dia Oh, enggak konten. Dia yang aku cerita jual keripik paru pedas itu loh, Mister. ah, 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 ah. Nah, dia udah jualan tuh, dia punya usaha sendiri. Oh, saking dia parno sama bikin konten, akhirnya dia sekarang jualan keripik Heeh. pedas. Iya, gitu. Kalau si Anto, dia kerja di Jakarta Oke. sekarang. Nah, kalau si Eka, dia yang bikin konten YouTube apa tuh pendakian gunung atau apa, tapi nggak ada horor-horornya sih, Oke, oke. gitu. Orang kan banyak yang Jadi bilang nih, kayak kan kayak banyak apa ya? yang Kayak vlog pribadi gitu ya. Maksudnya keseharian dia karena dia suka naik gunung kan. mm, mm, Ya mm, jadi dia mm. cuman apa bikin video gitu naik gunung apa gitu-gitu doang. Tapi nggak ada horor-horornya. Kapok mereka bertiga udah. Karena kan banyak yang penasaran ya. Wah, itu ceritanya ditulis tuh kan biasanya kalau pendengar Do You See What I See kan pengen banget diceritain Ya, cerita langsung. mesti ditulis lah. Iya, makanya kan cerita yang bagus kadang-kadang emang harus Waktu ditulis. cerita nggak ditulis. Kalau nggak ditulis kan kadang-kadang kita juga suka lupa. Jadi style orang macam-macam. Jadi karena Ah, katanya karena iya. karena membaca jadi seolah-olah itu cerita bohongan. Padahal kan memang ya ceritanya nyata padanya gitu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau aku sih karena memang dari dulu aku lebih suka nulis loh, Mister. Jadi Mm-mm, mm-mm. aku kesulitan komunikasi dulu dari kecil. Jadi bahasa lisanku itu jauh lebih buruk daripada bahasa tulisan. Karena kan kalau dipikir-pikir ya Tapi wajar lah. sekarang membaca tulisannya Mbak Rachel sama berceritanya Mbak Rachel tuh eh, luar biasa ya. Maksudnya salah satu termasuk narasumber kontributor yang ceritanya narasinya juga bisa membangun tensi takut yang luar biasa gitu. Mm-mm. Kok yang di video atau yang Oh, oh, audio? dua-duanya, dua-duanya. Pasti semua yang cerita keluar dari Mbak Rachel kan orang-orang tuh kayak menghayati banget sampai bener-bener ada aku lupa ya yang di oh ya yang Ciluk Bayi itu orang sampai ada yang lempar handphone kan sampai bisa menyampaikan. Oh iya ya kan komennya juga ada kan waktu wah sampai trauma banget Padahal dengar kata-kata aku tuh Ciluk Bayi itu cerita takut banget. apa ya? Itu tuh aku begitu nggak dibuat-buat karena memang seperti itulah dia. Jadi kayak anak kecil tuh kayak cilu, kan Waduh, kayak gitu waduh, kan. waduh. Denger Nah, dia seperti itu. Jadi kayak cilu, kayak gitu-gitu. by the Sambil by the aku way lihat by dia the way nunduk kayak gitu. By the way, ketawa-ketawa yang sering mungkin pendengar tahu dari cerita-cerita horor itu kan ketawanya seperti itu ya. Kayak ya Ya, tahu stereotipnya kayak gitu. Tapi apa emang kayak gitu? Mereka itu kayak memang, oh gitu. memang. Heeh. Yang Karena mereka kan mengambil dari memori orang. Jadi memori manusia eh, dulu itu kan yang paling terkenal kan Susana kan. mm-mm. Nah, Susana tuh kan ketawanya seperti itu. Memori yang terekam di manusia kan seperti itu. Ya mereka yang bisanya mengeluarkan suara seperti itu. Hmm. Padahal kalau yang didengar manusia misalnya kayak gitu, itu yang aku dengar kadang mereka ngomong. Misalnya ngomong, kamu bisa lihat aku ya. Oh, Tapi mereka cuman ha, gitu gitu. Cuman aku dengarnya, kamu bisa lihat aku ya. Aku mau menyampaikan sesuatu. Seperti itu, Mister. waduh, 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 waduh. Jadi kayak kalau ngelihat kayak gitu udah kayak ngelihat kucing lewat atau lewat lihat ada sapi di kebun gitu udah biasa. Aduh, mengerikan sekali.
Nah aku pengen tahu nih, Mbak Rachel dengerin cerita-cerita di Siwataisi yang lain nggak sih? Dengerin dong, Kalau dengerin. kalau buat Mbak Rachel nih mungkin satu cerita yang eh, orang yang udah sering cerita horor juga takut juga itu di cerita apa Mbak? Aduh, ada banyak sih. Cuman kalau Misalnya aku tiga cerita pilihan Mbak Rachel yang aku suka Siska. Siskanya Mbak Faye. Siska ya? Siskanya Mbak Faye. Uh, uh, Tuh. Karena kan mirip dengan yang aku alami kan. Iya, betul betul betul. Wah, jadi aku pikir dia mengalami ketakutan yang hampir sama dengan yang aku alami. Gitu. Terus yang penghuni pabrik, Mas Ronald ya. Terus apa sih namanya? Aku judulnya agak lupa sih. Kayaknya ini deh. Amir ya? Oh, Amirnya Mbak Dita. Amir ya, Amirnya Mbak Dita. Ya, Gitu. Mbak Dita tuh katanya sampai lama banget tuh ngelupain itu karena dia kan temannya sendiri ya, teman mainnya meninggal terus. Dan itu dialami pas masih kecil kan? Masih kecil, iya. Aku kemarin sempat ngobrol sama Mbak Dita itu kan dia traumatik banget sama ceritanya Amir itu. Karena semuanya itu gini. Jadi aku pilih cerita yang berkesan karena aku sendiri pernah mengalami kayak pabrik. Aku pernah kerja di pabrik juga dan aku mengalami hal yang ya maksudnya di luar nalar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Siska itu kan aku juga alamin dengan Miske. Yang ketiga Amir itu dialami Mbak Dita waktu kecil. Dan kalau misalnya ini kan Do You See What I See kan ngeluarin novel nih yang kedua kan. Nah di situ kan aku kan juga ikut cerita kan. Di situ aku udah tulis kan. Pertama kali aku melihat adalah pocong. Yang aku lihat pertama kali. Itu dari pengalaman pertama kali aku lihat. Berapa Mbak? Kayaknya kalau nggak 5 tahun apa 6 tahun. Yang aku ingat aku belum sekolah sih. By the way, kalau di rumah ada adikmu kan? Ada adikmu Adolf atau bapak ibu itu ada yang bisa lihat juga atau cuman kamu doang? Kalau papa itu nggak bisa lihat, cuman nenek bisa. Oh, jadi mamahnya papa itu bisa. Jadi memang ada turunan dari sana mungkin ya. Tapi adikmu enggak? Iya. Adikmu enggak sensitif? Enggak, dia. Enggak. Oh, jadi dia itu sebenarnya itu gini loh, Mister. Dia tuh sering ngerasain sesuatu, cuman dia bilang, itu enggak. Terus dia bikin lucu-lucu gitu. Ya maklumlah dia kan memang salah satu juga anak stand up komedi kan. Dibuat lucu-lucuan kayak gitu. Aduh. Kacau tuh orang. Kalau udah biasa gitu tetap ada rasa takut nggak sih Mbak? Atau Ada, pasti ada. Apa lebih takut ke apa? Apa takut kaget atau takut yang kayak apa sih? Kalau misalnya orang sudah terbiasa melihat atau bersinggungan dengan mereka ya, kita kan pasti bisa ngebedain energinya. Energinya itu dia negatif atau positif. Gitu. Sama seperti kita ketemu orang deh. Kita kan pasti kan bisa ngerasa nih orang kayaknya preman mau malakin gue nih. Kita harus kabur. Nah, sama seperti mereka juga seperti itu. Jadi kita lihat tuh, ini kayaknya enggak. Kita harus jauhin deh. Dari apa penolakan dari kita aja. Insting kita bicara kita harus jauh, ya udah kita jauh. Nggak usah nantangin, nggak usah macam-macam deket-deket gitu. Terus jangan demi konten YouTube terus kita ngedeketin. Terus gimana Mbak Rachel menanggulangi rasa takut itu? Atau ya udah pergi aja atau nyalain lampu aja atau berdoa aja udahlah, maksudnya menghindar gitu ya? Kalau misalnya aku ngelihat yang seperti itu biasanya bukan di rumah sih, Mister. Oke. Nggak di rumah sih. Maksudnya kalaupun kecuali kalau rumah itu memang rumah benar-benar berhantu kayak rumah dinasku dulu ya. Tapi yang namanya rumah dinas kan kita nggak bisa pergi begitu aja kan. Kita nggak bisa minta pemerintah buat kasih yang baru kan. Nah itu nggak ya paling ya cuman ya diusul-usulin doang gitu kayak kita bisanya berdoa. Ya kan kalau nggak bisa apa-apa lagi. Kalau Mas Ronald kan saking seringnya udah bodo amat gitu. Malah ditantang gitu.
Malah mungkin kalau bisa dipukulin deh. Mukul angin. Aduh. Wah, Ya paling berarti cuma bisa berdoa aja sih, Mister. iyalah, emang itu senjata kita kan Mm-mm. berdoa ya. Iya. Ada rencana cerita nggak Mbak dalam waktu dekat? Oh, ini kayaknya ceritanya masih banyak banget sih. Emang masih banyak banget Jadi tuh di banknya Mister Pupu nih. Eh, tenang aja. Jadi buat yang Udah penasaran, lumutan. buat selalu yang penasaran sama ceritanya Mbak Rachel, waduh, pasti nggak sabar. Sama kayak sering sering ada komen nggak sih Mbak dari apa namanya dari netizen yang DM langsung mungkin ke Mbak Rachel, ada nggak? Kalau DM langsung itu biasanya gini, Mm-mm. seringnya Kak, kakak ini ya gitu. Dia ngorek-ngorek identitas pertamanya. Itu dulu pertama kali kayak gitu. Oh kakak tuh rumahnya yang di sini ya gitu. Bahkan yang aku heran dan aku sampai apa ya, kayaknya ya takjub ya, rada takut ya. Waktu itu aku kan sempat cerita tentang rumah dinasku kan, kalau nggak salah ya. Mm-mm, Terus mm-mm. dia foto depan rumah dinas dan dia bilang, aku tahu Kak Rachel itu siapa. Anaknya siapa aku tahu kata dia. Kayaknya dia memang tinggal di situ, di kota itu, gitu. Bener nggak sih Kak gitu? Aku nggak bales sampai sekarang loh, sumpah. Takut banget aku. Wah, Padahal rumah itu kan sudah yang nempatin, nggak enak lah. iya. Ya sama kejadiannya kayak rumah Eyang kan, semua orang nebak dan banyak yang bener juga kan. Sampai Oh gitu. sampai penasarannya luar biasa. Ini sama kemarin nih aku cerita dikit. Eh, Kemarin itu sempet aku lagi ngedit Mm-mm. malam-malam ngedit. Aku jarang banget ngedit malam, jadi aku selalu pagi ngedit siang gitu ya, biar nggak takut kan. Mm-mm. Tapi waktu itu Nah, aku mau pergi ke luar kota, kalau nggak salah mau ke Jogja, terus Mbak Devi sama Mas Ruli lagi sibuk juga. Jadi aku ngedit, wah pokoknya aku harus malam itu harus ngedit gitu. Nah sambil mm-mm. ngedit aku buka buka Instagram. Mm. Kan sampai sekarang masih sering yang banyak yang DM aku kan, Mister ini rumah Eyang ya gitu ya, Mister ini rumah Eyang ya gitu kan. Ya ampun, udah bertahun-tahun yang lalu ya, Iya padahal iya masih itu setahun lebih, tahun yang lalu ya, setahun lebih. Ha. tahun lebih. Ya. Terus Mbak Rachel dengerin rumah Eyang kan ya? Dengerin? Oh ya, jadi kan Itu pertama kali aku tahu Mister Popo loh. oh nah terus Serius? apa namanya? Akhirnya dia malam itu dia foto. Terus dia di komennya dia DM aku, dia bilang, "Mister ini rumah Mm, Eyang ya?" gitu. Terus dia motoin depan kamarku karena dia di depan kamarku mm, yang di rumah Eyang ya. mm, mm. Terus aku bilang, "Wah, ini orang gila juga Heeh. ya, jam jam segini dia di situ gitu." Dia foto Heeh. pakai flash. Terus nggak lama dia buka pagar pagar samping kamarku tuh kan ada pagar. Dia buka, dia foto. Mm, Ini kan pagar menuju mm. belakang kan. Ini rumah Mas Gaduh kan. Terus ini belakangnya kan. Ya Terus dia kan ampun, kayak parah. dalam hatiku kan, wah ini orang cari perkara gitu ya. Sakit jiwa juga malam-malam. Heeh. Berani banget lah, menantang lah. Kayak mencari konten ini sebenarnya, demi konten. Terus Oh. sampai ini kejadiannya ketika dia terakhir dia foto lagi kamarku. Karena kan sekarang nggak ada Mm, tirainya. Kamarnya kalau dilihat dari luar, aku pernah ngajak Mas Ronald ke sana. Aku tunjukin Mas mm, Ronald rumah itu. Terus di depan mm, ada kaca gede banget kan. Kamarku tuh kacanya gede banget, mm. jadi kalau nggak pakai tirai itu langsung kelihatan dalam. Iya. Terus dia sekali lagi foto, ini kamar Mister ya, dia bilang gitu. Mm, Terus kamar Mister. Terus dia foto sekali lagi. Dia foto yang terakhir dia dia lagi lebih maju pakai flash juga. Terus terus dia ada komen di bawahnya. Wah, kelihatan. Kenal dong sama yang ini. Mau salam nggak? Terus dia foto ke aku. Jadi ada si cewek gaun merah itu, baju merah itu. Terus Oh. terus lagi duduk lagi jongkok, tapi kelihatan dari luar kan karena bawahnya ada frosted glass gitu ya, kaca transparan, Mm, tapi mm, nggak tembus pandang tapi nggak jelas gitu ya. Yang foto mm, sebelumnya mm.
nggak muncul si cewek apa lagi duduk pakai baju merah itu. Yang kedua kelihatan jelas banget tiba-tiba ada sosok itu. Terus aku langsung stres setengah mati. Aku blok orang. Tadinya Ya iyalah dia pantas dapetin itulah. tadinya Itu parah sih. Tadinya mau aku capture supaya aku pengen nunjukin, tapi kan kayaknya nggak etis juga ya. Terus aku nunjukin bahwa apa yang aku ceritain itu aku juga nggak bohong gitu. Tapi aku saking takutnya, jadi istriku lihat juga, terus aku tunjukin, terus aku nyalain lampu. Itu aku lagi ngedit di kamar, aku nyalain lampu, aku bilang aku nyalain nih lampunya buat tidur malam ini gitu. Sampai seminggu aku selalu setiap kali merem malam aku selalu terngiang-ngiang sama foto itu. Aku stres banget. Ih, parah. Jadi kelihatan jelas banget ya Allah. Aku udah gara-gara kayak gitu Cuman aja. kalau Gara-gara gitu aja aku bisa sebenarnya membekas kalau mereka bisa tertangkap kamera, entah foto atau video, itu berarti dia energinya udah gede banget loh, Mister. Nggak gampang loh mereka untuk bisa ya. menunjukkan dirinya. Ya aku nggak tahu ya, maksudnya si orang itu juga, dan orang itu emang aku langsung blok sih. Karena aku nggak mau lihat yang kayak gitu-gitu, bener-bener itu walaupun cuman foto aja itu langsung kayak memori yang dulu-dulu, cerita-cerita yang dulu langsung keluar semua kan, kayak wah takut banget deh. Ya apalagi Mbak. Mister tuh masih takut ya? Wah enggak sih, ya alhamdulillah sekarang sih lebih berani sedikit. Sebenarnya membuat konten Do You See What I See, ngedit itu sebagai dalam rangka emang memberanikan diri sendiri selain membohongi diri sendiri, supaya lebih berani lah. Kirain udah mulai terbiasa dan mulai bodo gitu. Udah mulai terbiasa. Ternyata masih takut. Tapi jujur ya, di Do You See What I See itu aku senang sama ceritanya Mbak Rachel, karena ceritanya punya premis yang dibawa alurnya rapi banget. Terus ada premis utuhnya. Premis itu kan kalau dalam storytelling ya orang itu punya tujuan, terus orang ada karakternya, ada punya tujuan, terus ada hambatannya kayak ini yang demi konten YouTube maksudnya? Iya, misalnya demi konten. Atau semua ceritanya? Semua ceritanya yang dibawakan Mbak Rachel. Jadi sebuah storytelling tuh bisa nyaman. Tapi kan kadang-kadang gitu ya Mbak ya. Misalnya kita cerita kejadian horor tuh kan cuman satu penggalan penampakan ya. Misalnya ya lagi buka pintu tiba-tiba ada teng gitu kan. Tapi sebuah cerita itu bisa dikemas menarik dengan ada alurnya kan, diceritain dulu awalnya gimana, terus kemudian dibangun tensinya, ada tujuannya apa, terus tiba-tiba ada hambatannya, terus akhirnya bagaimana itu. Aku rasa Mbak Rachel pinter banget mengemas dan malah jadi contoh banyak pencerita lain yang bisa mencontoh dari ceritanya Mbak Rachel gitu ya. Padahal yang pertama kali dihujat aku. Ya nggak apa-apa. Wah ini ceritanya fiksi nih. Karena ngebaca ini ceritanya fiksi. Aku sih cuman ngebatin kayak gini. Hello, aku cerita untuk share, bukan untuk validasi apapun. Apalagi validasi dari kamu gitu loh. Aku cerita ya cuman sharing aja, terserah kamu mau percaya atau enggak. Iya, kadang-kadang kan mungkin karena saking seremnya dan nggak masuk akalnya, sometimes akal kita nggak bisa menerima ya. Tapi yang aku alamin, misalnya dari Rumah Eyang aja kan banyak kejadian-kejadian yang buat aku ya kayak nggak masuk akal gitu. Kayak penampakan pertama yang aku lihat yang benar-benar real, yang benar-benar serem itu aku ngeliat di Rumah Eyang tuh setengah badan itu. Aku buka pintu tiba-tiba ada kaki orang perempuan setengah badan, kaki doang jalan menuju aku. Terus aku ngeliat real tuh, itu aku dalam kondisi itu aku tidak takut, tapi aku sakit kepala gitu. Kok ada kayak gitu. Tapi kalau dalam bentuk misalnya menyerupai orang kan mungkin cuman nggak masuk di logis aja. Aku baru ngobrol tiba-tiba orangnya keluar dari kanan. Terus aku nganterin waktu itu cerita nganterin Pito pulang naik kereta, tiba-tiba ada Pito di belakangku ngajak main catur gitu. Itu kan kayak logikanya nggak dapet, cuman ya gimana pun itu kan cerita, tetap buat aku tetap true story ya, karena
kita yang ngalamin Iya. kan. Tapi yang lucu sih komen antara membaca tulisan dengan menceritakan langsung itu kan hanya style sih menurutku. Tanpa merubah Betul. oh itu karena ditulis jadi tidak true story, kalau ditulis jadi ya itu, kalau diceritakan langsung jadi true story, kalau ditulis dulu nggak true story, itu kan bukan seperti itu. Makanya aku berpikiran untuk bikin video itu, Mister. Jadi di Yang video kemarin itu itu jujur ya. aku nggak baca sama sekali. Aku nggak baca sama Wah sekali. tapi Jadi nanti pendengarnya bisa menilai enakan mana nih, enakan audio aja atau video gitu loh. Karena kalau video gimana ya? Karena nggak ditulis kan aku jadi untuk memilih kata-kata dalam mendeskripsikannya kan aku kan susah. Makanya aku yang begini loh, yang begini pakai tangan, pakai gerakan kayak gitu. iya. Ya memang Yang kalau kayak gitu kan. kalau podcast kan tantangan kita sebagai pencerita juga bagaimana mendeskripsikan ketakutan yang tidak visual menjadi orang bisa membayangkan. Iya. Malah sebenarnya sejujurnya kalau kita dengerin cerita horor tuh harus merem, itu lebih mengerikan lagi daripada kita nonton. Nah, karena pikiran kita kan berimajinasi sendiri liar, kan. imajinasinya kan liar banget gitu. Makanya aku bener banget tuh waktu ada ceritanya Mas Asper Harga yang nyebut itu ya, cerita yang judulnya nyebut, atau ceritamu yang ketika ngomong Ciluba itu ada komen-komen yang bilang wah sampai ngelempar handphone sampai traumatik, itu bener-bener ada banyak pendengar kita yang Itu tiba-tiba kok lebay banget ya sampai ngelempar handphone. Emang nggak sayang handphonenya? kaget, saking kagetnya aku aja kan pas dengerin editannya, wah gila, aku langsung takut sendiri dengar kata-kata Ciluba yang aku mainan sama anakku yang masih bayi kan lucu, tapi ketika sekarang Ciluba lagi jadi konotasinya horor banget. Akan merubah kata Ciluba menjadi negatif sekali untuk Horor. untuk diriku sekarang. Jadi kalau ada anak kecil jangan Cilubaan. Aduh. Ya, oke deh Mbak Rachel, terima kasih udah boleh ngobrol. Terima kasih semua cerita-ceritanya. Yang jelas fansnya Mbak Rachel banyak banget. Yang belum lihat mukanya Mbak Rachel, ya ini Mbak Rachel seperti ini. Kemarin kan karena lagi PSBB jadi cerita sambil ditutupin masker. Iya, pakai masker. Mengikuti anjuran pemerintah lah. Sekarang di rumah aman kan? Di rumah aman. Ya, sehat-sehat selalu Mbak Rachel. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Mister. Tunggu cerita-ceritanya. Dadah. Siap. Ya, dadah.